Apakah berdosa ketika negara, ketika pemerintah tidak melindungi hutan, Ustadz? Bukan dosa lagi menurutku sih, tapi itu dosa besar. Karena gini, kenapa kita katakan dosa besar? Karena dosa itu tergantung efek daripada hasil dari dosa itu. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembunuhan, itu satu orang yang mati. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, pengerusakan hutan, itu bukan satu orang yang mati loh. Dan bukan hari itu, tapi akan terjadi terus menerus. Nah ini problematikanya. Makanya Rasulullah itu dalam perkara-perkara kecil aja. Misalnya ketika ada sumber air itu dirusak, itu aja Rasul udah katakan itu adalah nggak boleh, itu adalah dosa. Ketika ada pohon misalnya itu memberikan kehidupan bagi orang, itu aja harus dijaga. Artinya kalau satu pohon aja memberikan sedekah jariah, berarti kalau Mas motong satu pohon, tempat berteduh orang, tempat orang nyari makanan di situ, tempat burung nongkrong di situ, tempat misalnya kelelawar nyari makan di situ, itu dosanya juga sama. Dia menempatkan diri sama seperti rakyat. Kenapa rakyat 10 miliar aja sok-sokan, sedangkan pemerintah sudah kasih triliunan, itu terus kemudian nggak dianggap? Itu memang kewajiban lu. Lucu kalau pemerintah buka donasi. Itu lucu banget. Kementerian Jadi Pertanian. Mbok ya tahu diri, maksudnya makanya aku tuh punya sesuatu yang lebih penting daripada hukum, namanya tahu diri. Nah ini kan salah satu hal yang sederhana dipelajari di dalam Islam. Kalau kamu nggak pintar di situ, jangan ngurusin itu, gitu kan ya. Nah pertanyaan pertama adalah kenapa harus dikasih tambang? Nah ternyata sekarang kita sudah paham bahwasanya dari dulu Indonesia itu senantiasa menjadikan gratifikasi, baik itu legal ataupun tidak legal, sebagai cara untuk kontrol orang. Kalau kalian lihat ada ulama-ulama mendekati penguasa, maka perhatikan itu seperti kalian melihat ada kotoran dideketin sama lalat. Dan ulama yang mendekati penguasa itu lebih parah daripada kotoran itu. Guys, gue butuh bantuan lo biar channel ini terus berkembang, terus ada buat sharing hal-hal positif, inspirational talk, dan juga insight, yakni dengan subscribe. Karena dengan lo subscribe, berarti lo ngedukung channel ini terus ada dan berkembang. Simple banget dan juga gratis, so please hit that subscribe button. Thank you. Ini jumlah korban meninggal per hari ini sudah 960 orang lebih di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga di Provinsi Aceh. Dan kita juga melihat bahwa di media, di sosial media, kok nampaknya tidak ada peningkatan kecepatan dalam hal penanganan. Kita juga apresiasi banget sih bahwa BNPB, Basarnas, menteri-menteri juga sudah berkunjung ke sana. Tapi suara-suara mereka yang belum tersentuh bantuan, suara-suara mereka yang masih terisolasi, belum ada di shelter yang aman, jenazah-jenazah yang belum dievakuasi, kok masih saja terus bermunculan? Kenapa penanganan bencana ini begitu lambat? Ini yang akan kita bahas dengan Ustadz Felix Shaw. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Terima kasih banget waktunya untuk kita ngebahas ini. Insya Allah. Ini aku pengen tanya dulu, sebelum penanganan ya. Oke. Kita pengen bahas hulunya dulu deh. Oke. Pembabatan hutan yang awalnya pemerintah bilang ini bukan illegal logging, tapi ini hanyut secara alami, pohon-pohon bertumbangan secara alami. Kocak sih. Ya kan? Artinya mereka berusaha untuk melepas tanggung jawab dari ini. Ustadz ngelihatnya gimana? Pertama-tama kita lihat gini ya, data deforestasi itu kan sudah jelas bahwasanya deforestasi ataupun penggantian lahan dari hutan kepada yang lain itu termasuk kepada sawit yang paling banyak di Sumatera gitu kan ya, itu kan data-datanya sudah jelas. Dan ketika kita melihat selain daripada data dari cuma penglihatan mata aja, kita nggak perlu penelitian sebenarnya, itu kan kayu-kayunya kan nggak ada sama sekali, nggak ada kayak dahan gitu kan ya, nggak ada cabang. Udah dinomorin, udah ada stikernya Kementerian Perhutanan. Betul. Nah itu kan berarti kan memang jelas-jelas itu akan adalah logging ya, penebangan terhadap hutan atau pengurusan hutan. Aku pikir sih kalau dikatakan misalnya apakah ini adalah musibah atau bukan, ini jelas musibah. Dan apakah alam bertanggung jawab atas ini? Iya. Tapi apakah semuanya? Jawabannya tidak. Karena bagaimanapun juga kalau seandainya kita bicara tentang alam pasti akan punya siklus seperti itu. Cuman problemnya adalah ketika kita sudah tahu alam punya siklus dan kita tetap ngerusak, itu kita mempercepat. Misal kalau bicara misalnya kayak ini ya, kayak apa ya, kayak
pemunahan spesies atau hilangnya spesies gitu kan ya. Itu kalau normal ya memang spesies pasti akan hilang sih sebenarnya. Cuman adanya manusia itu mempercepat berkali-kali lipat. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang itu apalagi kejadian ini jelas banget menurutku ya, ini adalah problematika manusia yang memang serakah. Ketika mereka melakukan deforestasi, lalu kemudian mereka melihat bahkan mungkin melihat hutan tuh nggak penting ya. Dan ini bukan hanya disampaikan oleh bawahan loh. Ini disampaikan oleh panglima tertinggi loh. Bahwasanya ya jangan takut dengan deforestasi, padahal itu problemnya. Kalau dalam kacamata Islam, bagaimana melihatnya? Perusahaan alam yang akhirnya menguntungkan sebagian kecil kelompok-kelompok elit, tapi merugikan mereka yang jumlahnya begitu banyak di Oke. bawahnya. Nah, kalau menurut Islam aku bisa bagi jadi beberapa pandangan. Yang pertama dari pandangan luas dulu. Bagaimana peran seorang muslim atau seorang manusia dalam pandangan Islam sendiri. Dalam pandangan Islam jelas banget bahwasanya ketika Allah membuka tentang manusia, Allah membuka tentang dia tuh punya tujuan ketika naruh manusia di atas muka bumi. Yang terkenal di dalam surat Al-Baqarah itu kan ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, kami akan menjadikan manusia itu adalah sebagai khalifah di atas muka bumi. Nah, fungsi khalifah ini adalah apa? Fungsi khalifah ini adalah sebenarnya melakukan sebuah perawatan atau sebuah pemakmuran atau melestarikan, menjaga sustainability. Dan ini dijelaskan lagi oleh Allah di dalam Al-Quran itu ketika Allah bilang begitu, malaikat protes. Malaikat protes itu dua hal. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Jadi apakah engkau akan menaruh di situ manusia yang akan melakukan dua hal. Pertama adalah melakukan yufsid, mereka melakukan pengerusakan. Pengerusakan pasti terhadap alam, lalu kemudian wa yasfikut dima dan juga menumpahkan darah. Berarti ada dua kerusakan manusia yang sangat dikhawatirkan oleh malaikat, yaitu adalah pertama merusak, yang kedua adalah menumpahkan darah. Dan ternyata terbukti Dua-duanya. kekhawatiran malaikat dua-duanya. Dan menariknya adalah ketika kita bicara tentang dosa awal yang dimention di dalam Al-Quran, itu dosanya ada dua yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama adalah aba, yang kedua adalah wastakbar. Nah, yang pertama aba dalam bahasa Inggris adalah ignorance. Yang kedua wastakbar adalah arrogance. Jadi ignorance dan arrogance. Kalau kita sambungkan pada kerusakan dua itu tadi, ignorance itu pasti akan melahirkan kerusakan, pasti akan melahirkan kehancuran dalam hal alam gitu kan ya. Lalu arrogance itu akan melahirkan pembunuhan karena dia udah mulai menganggap orang lebih rendah daripada dia. Ini nanti kita akan tampilkan juga ya, data-data di mana banyak aktivis lingkungan justru malah dibunuh Betul. ataupun dikriminalisasi, Ustaz. Betul. Mereka yang berusaha untuk merawat hutan, kayak misalnya kejadian di Gunung Slamet, petani di sana, masyarakat adat di sana dikriminalisasi. Mereka yang memprotes illegal logging kalau tidak dikriminalisasi ya mereka harus kehilangan nyawa. Iya, betul. Gitu. Ataupun diancam lah minimal. Ataupun diancam minimal. Itu juga sebenarnya siklus dari bagian itu, Ustaz. Sama. Jadi arrogance itu sebenarnya di dalam Islam sesederhana memandang orang lain lebih rendah daripada dia. Artinya dia boleh untuk dizolimi, dia boleh untuk dibunuh dan segala macam. Dan ini mental kan, mental orang-orang yang arrogance. Nah, yang kedua adalah ignorance tadi. Nah, jadi dari segi peran aja Islam tuh sudah ngasih semacam kayak penekanan yang luar biasa. Kalau misalnya kamu itu di dunia untuk menjaga dua hal. Pertama, menjaga alam agar tetap lestari. Yang kedua, menjaga manusianya, jangan ditumpahkan darahnya. Itu peran sebagai manusia. Kalau kita bahas lagi bagaimana dari sisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal beliau memberikan sebuah arahan yang sangat sistematis. Beliau katakan begini. An-nasu syuraka'u ala salasin. Sesungguhnya manusia itu berserikat dalam tiga hal. Jadi kita berbagi dalam tiga hal. Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-kala, padang rumput. Yang kedua al-ma, air. Yang ketiga adalah wan-nar, dan api. Maksudnya api ini adalah barang-barang tambang. Artinya manusia itu berserikat dalam tiga hal. Diterjemahkan oleh pemerintah menjadi pasal 33 itu. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Cuman akhirnya dikuasai oleh negara kan. Sebenarnya itu dikuasai harusnya oleh negara tapi dimanfaatkan untuk rakyat karena itu punyanya rakyat. Maka di dalam sistem ekonomi Islam sebenarnya dibagi kepemilikan itu jadi tiga. Pertama, kepemilikan individu, apapun yang kita boleh miliki sebagai individu, misalnya kayak kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya jam, kita punya laptop dan segala macam. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Nah, ini kepemilikan umum kayak misalnya hutan, lalu kemudian barang tambang itu kepemilikan umum, ataupun air itu kepemilikan umum, tidak boleh diprivatisasi. Lalu kemudian yang ketiga adalah kepemilikan negara. Nah, negara juga punya kepemilikan tertentu seperti misalnya kayak harta gonimah dan segala macam, fai dan seterusnya. Nah, artinya kalau dari segi ini juga
Islam tuh membatasi bahwa ini tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan orang atau individual, tapi untuk kepentingan umum. Nah, itu dari segi sistemik. Dari segi adab ataupun perintah secara etika, Rasulullah itu melarang seorang muslim bahkan untuk memotong pohon ketika lagi perang. Jadi pas perang aja pohon tuh nggak boleh dipotong, dan sangat-sangat menjaga yang namanya sumber kehidupan. Jadi sesuatu yang mempengaruhi orang banyak. Misal, Rasul melarang untuk ngencingin mata air. Rasul melarang untuk merusak mata air, dan itu termasuk dosa besar. Karena kenapa? Karena itu mudorotnya bagi semua orang. Rasul juga misalnya mengkonservasi lahan. Jadi di dalam Islam itu ada satu daerah namanya himmah. Himmah itu adalah, kata Rasulullah, ini tidak boleh dipotong pohonnya di sini, tidak boleh juga dirusak, tidak boleh juga orang menguasai itu. Itu untuk umum. Jadi dijaga untuk konservasi lahan. Tapi sayangnya orang-orang itu gak peduli, Ustadz. Yang penting Benar. mereka dapat duit, mereka profit, mereka untung, mereka cuan, mereka melakukan apapun, Ya. walaupun yang mereka lakukan menghancurkan orang lain, Ustadz. Itu yang aku terus terang, bahasa yang aku pakai mungkin agak keras, itu yang aku jijiknya ngelihat orang-orang tuh. Kenapa? Karena masalahnya adalah bukan hanya itu, tapi mereka menggunakan nama Allah untuk menjustifikasi perbuatan mereka. Makanya aku secara pribadi ya, aku kan termasuk orang yang ngajar tentang Islam misalnya. Apa yang aku tahu aku sampaikan kepada orang lain. Dan aku tuh berusaha berhati-hati banget, karena kita tahu Islam tuh sekarang tuh nggak terlalu bagus secara image. Misal contohnya kalau kita lihat ada orang bangun pesantren, lalu kemudian di situ kita lihat dengan kasat mata ya, itu kolomnya kecil banget tuh, gitu kan ya, kolom kecil banget 3 lantai. Dengan kata lain, kalau kita sebagai orang yang bukan ngerti aja, itu udah pasti nunggu ambruk sebenarnya. Betul. Tapi ketika ambruk, apa yang dikatakan oleh orang? Qadarullah. Qadarullah berarti nama Allah dibawa di situ kan. Lalu kemudian ketika bahas tentang tambang, kan terkenal banget kan ya. Ada yang ngomong bahwasanya ngapain kamu peduli banget pada konservasi. Berarti orang-orang kayak kamu ini adalah wahabi lingkungan. Nggak ada. Nggak, pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Eskavator bisa menebang ribuan hektar Ini dalam yang satu saya hari. sebut. Itu nggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Lalu kemudian dia nyebutin ayat-ayat juga. Lalu kemudian Iya. barusan beberapa menteri, mungkin kita akan sampai di titik itu ya. Ketika mereka terus dikritik, mereka bukan sibuk untuk ngurusin bencana, mereka sibuk untuk klarifikasi. Exactly. Karena bagi mereka citra mereka itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi di lapangan. Dan bukan hanya itu, nyebutin ayat-ayat Allah juga seolah-olah bahwa semua perbuatan itu bisa dijustifikasi atas nama agama. Itu aku jijik banget sih. Oke. Ngeri banget. Kalau dari perspektif korban yang per hari ini sudah 960 lebih dan dikhawatirkan akan terus bertambah karena banyak korban yang masih Belum ketemu ya. belum ketemu, tertimpa, Iya. dan bahkan belum dievakuasi, Ustadz. Ustadz melihatnya dari perspektif korban gimana? Yaitu kalau dari perspektif mereka tentu saja itu adalah sebuah cobaan yang harus mereka untuk sabar ya. Dan tentunya kita juga nggak bisa ngomong apa-apa juga pada mereka, karena ya kita nggak pada posisi mereka, dan pada posisi mereka kita juga belum tentu bisa sekuat mereka, gitu kan ya. Tapi ya di dalam Islam tentu saja namanya musibah kita nggak bisa pilih ya. Bagi mereka, perspektif mereka ya cuma satu yang mereka harus lakukan, mereka bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Tapi kita harus ingat bahwa kata-kata sabar atas musibah itu bukan dikatakan oleh pemerintah, tapi layak cuma dikatakan oleh korban, karena mereka nggak punya pilihan. Itu sih sebenarnya kalau dari sisi korban. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh korban ini? Saya nggak tahu. Dengan menuntut misalnya Ya. pertanggungjawaban, dengan menuntut kompensasi, tapi nampaknya itu juga jauh dari kenyataan, karena orang yang mau bantu aja dinyinyirin, orang yang mau bantu aja itu bantuan harus dikumpulkan di Pemda, orang yang mau bantuan aja harus izin koordinasi ini itu, even kita mau membantu aja Harus susah ya. birokrasinya ribet sekali, Ustaz. Betul. Kalau dikatakan harus dituntut, menurutku harus. Karena kenapa? Misalnya contoh ya, kayak masih kan nggak sih lumpur lapindo? Ya. Itu kan jelas banget karena kesalahan satu perusahaan. Akhirnya orang-orang harus menanggung semuanya. Nah, ini kita juga harus mengadakan penyelidikan. Dan penyelidikan ini mungkin kalau dilakukan oleh pemerintah, ini pasti akan bias. Harusnya dilakukan oleh orang-orang yang independen. Dan kalau memang dilakukan, aku yakin pasti akan ada ketemu bahwasanya memang yang dilakukan itu adalah ilegal sebenarnya. Dan kalaupun mungkin legal atau dapat izin, tapi pasti izinnya itu bermasalah. Karena kenapa? Karena ini adalah musibah bukan hanya alam, tapi campur tangan manusia. Nah, kalau misalnya ini campur tangan manusia, harusnya semua yang bertanggung jawab
memang dituntut, dan perusahaan-perusahaan yang sudah ngambil begitu banyak daripada alam dan dapat profit yang gila-gilaan, itu pasti harus kemudian mereka memberikan bagian daripada masyarakat yang harus mereka memang dapat ketika mereka terkena imbas daripada perbuatan-perbuatan itu. Kenapa mereka begitu serakah? Bagaimana Islam memandang keserakahan, ketamakan ini? Kok nggak pernah ada habisnya, Ustadz? Manusia serakah itu sesuatu yang memang ada built-in ya pada manusia. Mereka senantiasa menginginkan banyak dan seterusnya. Rasulullah misalnya bilang kalau manusia itu dikasih satu gunung emas, dia akan minta gunung emas yang kedua. Kenapa? Karena tidak ada kepuasan dalam hal yang bersifat fisik. Ya, kepuasan itu akan berakhir kapan? Kata Rasulullah, kalau mulutnya sudah disumpel sama tanah kan gitu kan ya. Tapi problematikanya di Indonesia ini diperparah karena keserakahan ini sudah bersifat sistemik juga. Misalnya contoh gini ya, misalnya ya. Pertanyaanku sederhana. Kalau kita tanya pada mostly ya orang-orang yang ada di desa, mereka mau jadi apa? Petani? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kalau mereka ditanya, atau orang tua mereka ditanya deh, mereka mau jadi apa? Orang kaya? Spesifiknya apa misalnya kerjaannya? Oh, orang desa? Orang desa misalnya, orang-orang desa atau orang-orang umumnya lah, ditanya mau jadi apa? Kantoran? PNS? PNS mungkin enggak? Guru? Aku kasih tahu nih. Apa? Yang kalau ditanya, mostly mereka jawab itu. Apa? Polisi. Polisi, tentara. Oh iya. Pertanyaan itu sederhana. Kenapa bapak ibu mereka mengencourage mereka untuk jadi polisi atau tentara? Karena bagi mereka, tentara dan polisi itu bagus dalam hal duniawi. Dan itu kan ya, mereka dapat misalnya, mohon maaf ya, mereka terlihat kaya, mereka terlihat berkuasa dan segala macamnya. Maka mereka pengen jadi polisi, pengen jadi tentara. Nah, ini kan adalah sebuah contoh yang kita lihat. Ternyata misalnya kemarin kita lihat ada beberapa media yang sudah ngeluarin bahwasanya perusahaan-perusahaan ini punya backing. Betul. Dan backingnya kan nggak mungkin ustadz. Ya, purnawirawan polisi itu media-media bilang. Betul kan ya. Dan nggak mungkin kan backingnya adalah misalnya jurnalis atau siapapun. Ya backingnya pasti orang yang punya kekuasaan untuk bypass apapun yang mungkin salah kan gitu kan ya. Nah makanya di Indonesia tuh jadinya ya ini kayak sebuah lingkaran setan. Orang-orang ngelihat bahwasanya criminal people goes unpunished. Lalu kemudian mereka menikmati dunia. Lalu kemudian mereka punya duit yang banyak. Mereka punya kekuasaan yang banyak. Mereka punya segala macam yang diinginkan oleh orang-orang. Akhirnya mereka pengen jadi kayak gitu. Kenapa? Karena enak kan gitu kan ya. Nah kita pikir kenapa orang mau jadi politisi? Lah kalau aku secara pribadi ya misalnya, kalau aku bilang sama anak-anak aku ya, nak kalau kamu mau kaya jadi pengusaha aja. Jangan jadi penguasa dan jangan jadi ustadz. Karena ustadz tuh nggak kaya. Kalau ustadz kaya juga dilihat orang juga nggak bagus gitu kan ya. Lalu kemudian penguasa juga sama. Karena penguasa dan ulama itu kalau kaya dia menyakiti orang. Karena orang ngelihat dia, loh kok dia bisa dapat duit banyak, harusnya kan dia ngurusin kita. Nah kalau mau kaya jadilah pengusaha. Problemnya sekarang pengusahanya sama penguasanya yang nyambung. Nah ini kan problem. Jadi kalau kita katakan kenapa di Indonesia itu masalah begitu banyak. Pertama, karena sistem yang dipakai adalah bukan sistem yang benar. Dan sistem yang salah itu akan membuat orang pasti akan berlaku salah. Ingat gak kata Mahfud MD? Apa? Malaikat aja kalau masuk Indonesia itu jadi jahat. Setelah itu dia masuk sistem kan gitu kan ya. Nah sistem itu memang kan gunanya kan adalah menstandarkan output. Apapun inputnya masuk dalam sistem dia akan jadi salah. Artinya kalau kita lihat kenapa sih orang-orang tuh begitu serakah? Ya sebenarnya tidak ada hubungannya pada agama sih. Itu adalah justru karena mereka tidak paham agama. Walaupun seolah-olah kelihatan seperti beragama. Jadi kalau ada ormas Islami yang kemudian rebutan tambang, itu mereka gimana? Nggak paham agama? Jadi kita bisa bilang gini, ini lucu nih, pertanyaanku sederhana. Ini ada seorang komedian, Bintang Emon tuh, Ya, Bintang Emon. bikin analogi. Dia bilang gini, gue pergi ke Mart gitu kan ya, entah manalah Martnya. Lalu kemudian gue bayar tukang parkirnya, itu gue bayar 50.000. Itu baru gue kasih 50.000 aja, orang langsung siap bos, hati-hati bos di jalan bos, sehat-sehat terus bos gitu kan ya. Biasanya kan orang bayar 2.000 kan, kalau 50.000 Anda langsung bergelar bos kan itu kan, langsung mendapatkan Langsung hormat, tunduk, didoain kan gitu kan segala macam. Lalu dia nanya, gimana kalau kasih tambang kan gitu kan ya. Jadi Wah nyembah-nyembah tuh Ustadz. Nah pertanyaannya adalah kenapa dikasih tambang kan itu kan ya? Kenapa ormas-ormas itu dikasih tambang gitu kan ya? Bahkan ada satu menteri yang tweetnya dulu adalah
ketika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya kan gitu Iya. kan ya. Sekarang dia Nah, jadi ternyata menteri dia itu. lulusan apa jadi apa kan itu kan ya. iya, Nah, ini kan salah satu hal yang sederhana dipelajari di dalam Islam. Kalau kamu nggak pintar di situ, jangan ngurusin itu, gitu kan ya. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa harus dikasih tambang? Nah, ternyata sekarang kita sudah paham bahwasanya dari dulu Indonesia itu senantiasa menjadikan gratifikasi, baik itu legal ataupun tidak legal sebagai cara untuk kontrol orang. Nah, berarti ormas-ormas Islam, mohon maaf nih, mungkin ada yang tidak sepakat. Tapi ketika mereka mulai untuk mengambil konsesi tambang, mereka mulai untuk mengambil hal-hal kayak gitu, ya itu berarti mereka pasti ada sesuatu yang terkait, maksud bukan terkait, ada sesuatu yang dipegang sama mereka. Betul. Gampangnya begini ya, ada satu Gak ada ulama, makan siang gratis. there's no such things as free lunch. Free lunch. Ada satu ulama yang berkata gini, ini agak sedikit keras perumpamannya, tapi kenapa dia kasih perumpamaan keras supaya kita benar-benar pay attention. Dia bilang gini, kalau kalian lihat ada ulama-ulama mendekati penguasa, maka perhatikan itu seperti kalian melihat ada kotoran dideketin sama lalat. Dan ulama yang mendekati penguasa itu lebih parah daripada kotoran itu. Kenapa? Karena apa yang dia cari? Apa yang dia cari sama ulama? Apa yang dia cari pada penguasa? Pemerintah. Dia cari pada penguasa apa? Ilmu. Nggak mungkin karena ilmu penguasa nggak sebaik dia gitu kan Betul, ya. Berarti betul. kalau seandainya dia cari pada penguasa, pasti ada sesuatu yang dia mau. Yaitu adalah apa? Yang penguasa punya, dunia dong. Kecuali sebaliknya, kalau penguasa datang ke ulama, itu Betul, terhormat. betul. Karena dia punya sesuatu yang nggak penguasa punya. Dan sowan. Sowan ilmu, asal bukan di pemilu atau misalnya untuk nyari. Walaupun biasanya seringnya di pemilu sih Ustaz. Betul, untuk nyari vote kan. Nah, di titik itu menurutku ulama tidak menjalankan fungsinya. Fungsi ulama kan adalah sebagai apa? Sebagai check and balance kan. Di dalam Islam kenapa dikatakan oleh Rasulullah afdolul jihad kalimatul haq inda sultanin jair, sesungguhnya jihad yang terbaik adalah kata-kata benar seorang ulama di depan pemimpin yang zolim. Berarti ini fungsi check and balances. Kenapa? Karena seolah-olah Rasul pengen kasih tahu ulama ini sudah tidak ada urusan dengan dunia. Kalau dia sudah tidak ada urusan dengan dunia, maka kata-kata jadi lurus. Kan gitu. Nah, maka ini check and balances karena dia nggak punya bias, dia nggak punya kepentingan dengan dunia. Nah, pertanyaannya kalau ulama sudah ngurusin tambang nih, kata-katanya apakah akan bisa dipercaya seperti orang senantiasa bilang, wajar lu bilang gitu, lu ngurusin tambang. Misalnya ketika Ulil bilang misalnya, ngapain lu pengen konservasi lahan? Orang-orang dengan sederhana bisa bilang, iya kan lu punya tambang. Tapi kalau orang nggak punya kepentingan, itu kata-katanya lebih bernas. Iya, ya. Dan akhirnya masyarakat yang menjadi korban sangat tersakiti hatinya oleh pernyataan itu yang datang dari seorang cendekiawan Muslim. Ya, itu bahkan sebelum ada bencana itu sudah menjijikkan sih. Artinya memakai label-label agama untuk menjustifikasi perbuatan-perbuatan yang salah. Apa yang ingin Ustadz sampaikan ke orang yang memakai topi agama untuk menjustifikasi hal-hal yang menjijikan yang mereka lakukan? Ya, eling aja sih. Harusnya mereka ingat sih. Artinya mereka harus tahu bahwasanya untuk apa agama itu? Agama itu untuk mengatur, bukan untuk justru sebaliknya untuk membuat chaos. Dan kita harus tahu bahwasanya ulama itu sesederhana definisinya adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Pertanyaannya ya introspeksi aja. Dia lebih takut pada Allah atau lebih takut pada yang lain. Tapi ngomong sama orang kayak gini percuma sih menurutku sih. Iya. Kenapa? Karena mereka nggak dengar. Lebih takut kehilangan konsesi kali ya? Mungkin banyak kepentingan ya. Karena tadi balik lagi, kalau orang sudah nikmati sesuatu, seperti kata Ustadz Bahlil kan gitu kan ya. Kalau orang sudah menikmati sesuatu, bagus juga tuh barang kan gitu kan ya. Nah, itulah pentingnya bahwasanya seorang ulama itu yang menempati posisi dia sebagai ulama, bukan sebagai yang lain kan gitu. Oke. Ustadz, sekarang kita melihat masih balik lagi ke sistem ya. Ini masalahnya tidak hanya pemerintah nih, Iya. tapi juga wakil rakyat juga Iya. melakukan hal yang sama. Oke. Kemarin ada satu wakil rakyat yang bilang, kamu baru ngumpulin dana 10M aja udah sok-sokan si paling donasi gitu betul. kan. Dan terus saya lihat teman-temannya di sekitarnya juga ngangguk-ngangguk setuju. Iya, gitu. betul. Padahal kalau kita read between the lines, Iya. itu adalah sebenarnya bentuk kekecewaan, bentuk desperate Iya. rakyat yang bersatu karena ternyata yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang punya kuasa tidak dilakukan. Oke. Itu adalah bentuk desperation. Tapi masalahnya kok yang di atas-atas ini seolah-olah bersatu, Oke. menggencat rakyat, Ustaz. Iya. Dalam Islam gimana tuh ketika justru malah mereka yang seharusnya mengayomi, justru mereka yang seharusnya memperjuangkan nasibnya, ya non sewu, malah Ya. menzolimi. Oke. Pertama-tama aku pengen kasih tahu pada seluruh yang nonton bahwasanya yang penting tuh bukan yang terlihat,
tapi yang tidak terlihat. Dan bukan yang dikatakan tapi yang tidak dikatakan. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang-orang punya statement seperti tadi gitu kan ya, 10 miliar aja udah sok-sokan gitu kan ya, segala macam. Harusnya kita lebih banyak lagi memviralkan. Negara sudah kasih 1 triliun. Nah, kita harus tahu cara pikir dia seperti apa, sehingga kita ngerti orang ini kayak apa. Dan mungkin besok-besoknya bisa jadi pendidikan bagi kita bahwasanya seperti apa harusnya negara ini dikelola dan diatur. Ini aku coba kasih tahu ya. Pertama gini, yang namanya pemerintahan itu dibuat itu karena kita tahu bahwasanya kita punya keterbatasan sebagai individu dan sebagai komunitas. Ya. Kita punya banget keterbatasan. Karena itulah namanya pemerintahan itu dibuat. Secara mudah adalah pemerintahan itu dibuat agar ada orang-orang yang dedicated kita gaji untuk ngurusin urusan kita. Betul. Yang kita nggak bisa urusin. Karena itulah aku buat video kemarin. Sehebat-hebatnya masyarakat, sebagus-bagusnya orang-orang yang bantu, para influencer, para artis, tapi tetap aja kita nggak punya resources yang dipunya oleh pemerintah. True. Bukan negara ya, tapi pemerintah. Karena negaranya nggak salah, pemerintahnya yang salah. Nah, artinya ketika kita tuh tidak punya resources atau kita terbatas, maka ada pemerintah yang bisa melakukan. Maka ketika ada orang yang ngomong gitu, dia lagi menyamakan antara pemerintah sama rakyat. Ini yang kita nggak dengar atau ini kita yang nggak lihat, dan ini yang penting. Berarti di dalam kepala dia bahwasanya dia lagi bersaing dengan rakyat. Dia menempatkan diri sama seperti rakyat. Kenapa rakyat 10 miliar aja sok-sokan, sedangkan pemerintah sudah kasih triliunan, itu terus kemudian nggak dianggap. Itu memang kewajiban lu. Itu sama aja kayak seorang bapak, gitu kan ya. Seorang bapak ngelihat anaknya, lalu kemudian ketika anaknya misalnya dia menang tarik tambang ketika Agustusan, dapatlah duit 100.000. Lalu 100.000 ini dikasih ke bapaknya atau dikasih ke ibunya untuk beli makan. Ibunya beli makan mie misalnya. Terus bapaknya bilang, baru 100.000 aja lu udah sok-sokan, lu udah merasa hebat lu. Gua selama ini nyari berapa juta untuk lu. Siapa yang nanya? Ya kan itu kan kewajiban lu. Kalau kewajiban itu di dalam Islam la syukran alal wajib. Tidak ada terima kasih dalam perkara kewajiban. Kenapa kamu minta apresiasi atas kewajiban kamu? Gitu kan ya. Sebagaimana seorang yang misalnya ketika dia guru misalnya, ketika dia mengajar, misalnya dia bilang, "Kalian harus terima kasih pada aku karena aku mau ngajar kamu." Kamu dibayar di titik itu. Sama seperti pemerintah dibayar dan itu bukan uang kamu. Sehingga kenapa kamu harus merasa bahwasanya kamu merasa kayak punya rakyat tuh kayak punya sebuah hutang untuk berterima kasih pada kamu untuk diviralkan. Beda dengan orang-orang yang ngumpulin dana ini, Ferry Irwandi, Zaskia Sungkar, Zaskia Meka, lalu kemudian banyak lagi kemudian artis-artis yang lain atau influencer yang lain yang turut ikut untuk menggalang dana. Itu mereka bukan kewajiban mereka. Dan ketika mereka mau untuk di luar pay grade mereka, harusnya ada terima kasih. Betul. Karena itu di luar pay grade-nya Karena mereka. membantu kewajiban pemerintah. Betul. Untuk mengayomi membantu Betul. korban. Dan lucu kalau pemerintah buka donasi. Itu lucu banget. Kementerian Pertanian. Mbok ya tahu diri, maksudnya makanya aku tuh punya sesuatu yang lebih penting daripada hukum, namanya tahu diri. Tahu diri itu adalah ketika dalam keluarga misalnya seorang bapak tahu diri bahwa tugas dia adalah memang untuk mencari kerja, untuk cari nafkah. Maka ketika dia menafkahi anak istrinya, dia tidak perlu untuk gila terima kasih NPD seperti itu. Tapi tahu diri adalah berarti seorang anak akan berterima kasih pada bapaknya walaupun dia nggak minta. Artinya kalau pemerintah melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya, kita pasti akan viralin itu. Pasti kan terima kasih juga karena kita bukan nggak tahu diri juga. But kita lihat Virality is earned. Betul. Not given. Ya, trust is earned, not given, not asked. Artinya kalau kita lihat lagi, ini ada sesuatu yang menarik banget. 8 Desember, Jepang kena gempa. Gempa cukup besar. Aku kalau nggak salah sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu langsung dikeluarkan peringatan dini bahwasannya gempa itu memicu tsunami 3 meter. Maka semua orang-orang disuruh naik ke atas. Betul. Lalu kemudian beberapa menit lagi diklarifikasi, enggak, cuma 60-70 cm aja. Atau diklarifikasi lagi, cuma 30 cm aja. Dan di waktu itu juga, di tengah malam itu juga, itu semua pemerintahnya itu turun lalu kemudian di TV mereka menenangkan orang. Ini yang akan kami lakukan, ini yang akan kami terus kemudian mitigasi dan segala macam. Kita lambat banget. 2 pekan mereka ngeliat dengan mata mereka. Bahkan sudah ada pernyataan-pernyataan. Aku bilang ini, mbok ya kalau nggak pinter minimal mulutnya dijaga. Jangan sampai ngomong ini cuma viralnya cuma di media sosial doang. Lah, ini gimana ceritanya media sosial viral? Dan ingat loh, pertama tadi Mas sudah sampaikan BMKG udah ngasih tahu. Sebelumnya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu itu Vietnam kena.
Thailand juga kena, dan semua udah kena, dan kita sudah tahu arahnya ke Indonesia. Betul. Kita udah ngerti, tapi ya masalahnya itu aja sih menurutku, ignorance sih sebenarnya. Apakah berdosa ketika negara, ketika pemerintah tidak melindungi hutan, Ustadz? Bukan dosa lagi menurutku sih, tapi itu dosa besar. Karena gini, kenapa kita katakan dosa besar? Karena dosa itu tergantung efek daripada efek daripada hasil dari dosa itu. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembunuhan, itu satu orang yang mati. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, pengerusakan hutan, itu bukan satu orang yang mati loh. Dan bukan hari itu, tapi akan terjadi terus-menerus. Nah ini problematikanya. Makanya Rasulullah itu dalam perkara-perkara kecil aja. Misalnya ketika ada sumber air itu dirusak, itu aja Rasul udah katakan itu adalah nggak boleh, itu adalah dosa. Ketika ada pohon misalnya, itu memberikan kehidupan bagi orang, itu aja harus dijaga. Dan di dalam Islam, coba bayangin ya, kita nggak bicara hutan nih, kita bicara satu pohon. Rasul bilang begini, kalau kamu lihat hari kiamat, misalnya nanti Mas Rory ngelihat matahari terbit dari sebelah barat, misalnya ya. Dan Mas Rory, kata Rasulullah, masih megang satu bibit kurma, maka tanamlah bibit kurma itu. Itu belum terlambat. Kenapa? Karena itu akan memberikan efek yang sama seperti orang menanam pohon di sebelum hari kiamat. Karena yang penting niatnya dan penjagaannya. Dan Rasul bilang begini, siapapun yang nanam tanaman, orang muslim, dan dia menjaga tanaman itu, apalagi tanamannya berbuah, maka apapun yang dilakukan oleh tanaman itu, buahnya ketika dinikmati oleh binatang, dia dapat pahala. Ketika daunnya dimakan oleh orang, dia dapat pahala. Ketika dipakai untuk jadi naungan, dia dapat pahala. Jadi pohon itu sudah jadi kayak sedekah jariah. Dan problemnya lebih besar lagi, bukan problem, kesempatannya lebih besar lagi sekarang. Aku pernah dapat orang ngitung, katanya satu pohon berusia 5 tahun, itu dengan naungan tertentu, itu memproduksi oksigen yang kalau itu dikuantifikasi dengan rupiah, itu 11 juta per hari. Wow. 11 juta Satu per hari, pohon. satu pohon. Makanya aku ketika di rumah misalnya, ketika aku di Bogor, aku bangun satu site. Di site itu ada satu pohon sengon, sama satu pohon pohon ini, pohon roti itu apa ya yang buahnya pohon sukun. Oh, sukun. Sukun. Ya. Jadi bread Lebar-lebar tree tuh. kan. Iya, Iya, betul. iya. Jadi pohon sukun yang sudah gede gitu sama pohon sengon. Aku potong 2 pohon. Untuk potong 2 pohon itu aku ganti dengan sekitar 8 pohon. Untuk supaya aku nggak merasa berdosa karena aku sudah ngambil dari situ. Apalagi pohon-pohon tertentu kayak misalnya pohon beringin misalnya. Itu kan pohon beringin kan untuk narik air, pompa air. Nah, sedangkan berapa banyak tuh sebenarnya pohon-pohon kayak gitu. Terus dibilang sawit kan juga pohon. Iya, kata adikku juga gitu. Itu kan sawit juga pohon. Nah, cuman gini itu aku bilang, "Mbok ya kalau nggak pinter, mbok ya belajar dulu, jangan ngomong dulu," gitu maksudnya. Karena memang kalau dikatakan pohon, toge juga pohon. Cabe juga pohon kan gitu kan ya. Karena yang berdaun itu adalah pohon, toge berdaun juga sama gitu kan ya. Nah, tapi tidak semua yang berdaun itu dikatakan sebagai pohon yang membuat ekosistem gitu maksudnya. Nah, dinamakan dengan hutan itu kan ketika dia punya ekosistem. Bukan cuma pohon doang. Jadi kalau aku tanam pohon doang di dalam pot misalnya, itu bukan hutan namanya. Walaupun pohonnya banyak. Tapi hutan tuh punya ekosistem. Nah, itu yang kemudian di dalam Islam benar-benar dijaga. Artinya kalau satu pohon aja memberikan sedekah jariah, berarti kalau Mas motong satu pohon, tempat berteduh orang, tempat orang nyari makanan di situ, tempat burung nongkrong di situ, tempat misalnya kelelawar nyari makan di situ, itu dosanya juga sama. Karena ketika kita nanam dan mereka memanfaatkan, kita dapat pahalanya. Betul. Berarti kalau dipotong dosanya juga sama. Tapi Bayangkan ketika itu mereka satu. kehilangan, bisa dibayangkan dosanya juga sama. ke Betul, kita. itu satu pohon loh. Ya. Apalagi banyak pohon dan bukan cuma tempat berteduh orang, bukan cuma tempat makan hewan, bukan cuma ekosistem binatang-binatang atau plasma nutfah dan segala, tapi akhirnya ngancurin rumah orang, Betul. kampung orang kebenam dan segala macam. Yaitu ya coba bayangin aja seperti apa. Makanya sampai ada ustadz yang bilang kan, nggak usah tanya, ini orang-orang masuk neraka tanpa hisab. Gak usah tanya kata salah satu ustadz, kenapa orang-orang ini masuk neraka tanpa hisab? Kenapa? Tapi Karena mereka- kerusakannya besar. Mereka selama ini nggak peduli karena yang Benar. mereka kejar hanya dunia dan Betul. toh selama ini bisnis gue berdasarkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Aku nggak peduli. Benar, itu salah satu salah satu paradoksnya. Kita yang peduli itu ngomong terus. Sedangkan orang yang melakukan keburukan mereka nggak pernah dengar. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Kuping mereka kayak tersumbat kata Al-Quran. Nah, tapi ingat bahwa kita nggak ngomong untuk mereka. Kita ngomong untuk didik orang-orang, untuk edukasi orang-orang. Kenapa untuk edukasi orang-orang? Supaya orang-orang ngerti bahwasanya orang-orang kayak gini nggak layak untuk jadi pemimpin. Wow. Tapi problemnya kan gitu kan ya. Ya. Kita coba bahas gini. Tadi kita bahas tentang pejabat, kita bahas tentang pemerintah dan segala macam. Tapi Mas coba pikir Mas,
Kenapa sih orang-orang Indonesia itu selalu dapat pemimpin yang jelek? Masyarakatnya permisif, gampang lupa, Jawabannya gampang adalah memaafkan. kita kan. Ya, kita. Berarti problemnya di kita kan, Iya. bukan pada pemimpin kan. Iya. Pemimpin kan cuma cerminan kita aja kan. Kalau misalnya Indonesia itu adalah berdasarkan demokrasi katanya, dan kita tahu demokrasi itu bukan memilih orang yang skillful, tapi memilih orang yang populer. Maka program-program populer itu yang nanti akan didukung orang kan gitu kan ya. Nah, pernah baca nggak Mas data S1, S2, S3 di Indonesia? Data jumlah S1, lulusannya. S2, S3. Di atas, jadi ini pendidikan tinggi 6%, 6%. less than 6% Wow. se-Indonesia. Pertanyaanku, gimana kita bisa punya pemimpin yang bagus? Ya. Kalau pendidikan tinggi aja kurang daripada 6%. Jadi wajar kalau mereka mikir cuma yang happy-happy aja. Tapi gini, Ustadz, kalau soal pendidikan, ya memang tadi untuk pendidikan tinggi 6%. Tapi seharusnya menjadi fokus adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan cakupan pendidikan. Betul. Tapi ketika yang dimajukan adalah program-program populer, mohon Ya. maaf nih kayak misalnya MBG, MBG. ya masyarakat juga tidak bisa disalahkan dengan kualitas pendidikannya karena justru anggarannya bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tapi untuk meningkatkan lagi-lagi program dari pemerintah. Nah itu tadi makanya. Nah makanya kalau kita bicara mulai dari mana? Mulai dari kita. Mulai daripada orang-orang yang punya tanggung jawab. Influencer itu punya tanggung jawab paling besar. Karena mereka didengerin orang. Tapi problemnya sekarang influencer juga diambil kan untuk menjadi buzzer misalnya. Maka orang-orang yang waras dari influencer, para ustadz, para ulama gitu kan ya, para guru dan segala macam, ya didiklah umat ini agar mereka minimal tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang ideal. Ini ada pernyataan dari MUI yang pernah bilang bahwa tambang boleh kalau tidak merusak. Tapi fakta di lapangan ada, tapi sedikit perusahaan tambang yang melakukan tambang secara bertanggung jawab, Ustadz. Ya. Artinya ini sebenarnya masih halal Ya. atau haram sebenarnya tambang? Tambang sangat boleh sekali untuk dieksploitasi. Nah, artinya di dalam Islam juga pernah ada Rasulullah itu ditanya bahwa saya ada sahabat yang pernah minta tambang garam. Dan Rasul kasih pada dia. Setelah Rasul kasih pada dia, maka dia ngelola, dan ada sahabat yang lain yang datang pada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, yang kamu kasih pada dia tadi tambang itu seperti lautan yang mengalir, sangat besar sekali. Jadi tidak boleh dikuasai individu." Karena seperti pengetahuan para sahabat, kalau tambang itu besar banget, seperti tadi yang aku bilang, itu tidak boleh dikuasai individu, harus dikuasai oleh masyarakat. Terus bilang tarik balik tambangnya. Tapi ternyata ada tambang yang dikelola oleh orang-orang, sebenarnya ada. Jadi tidak ada masalah, memang pertambangan nggak ada masalah. Kita bilang bahwasanya Islam konservasi lingkungan bukan berarti zero mining, memang Ya, betul. betul. Tidak seperti itu. Cuman pertambangan yang bertanggung jawab kan gitu kan ya. Dan ini aku agak pesimis sih. Karena kalau dikatakan misalnya contoh ya, MUI mengatakan bahwa tambang itu boleh asal tidak merusak. Itu adalah himbauan umum namanya. Yang aku pesimis bukan pada MUI-nya, yang aku pesimis pada orangnya. Karena Implementasinya. implementasinya. Itu sama aja kayak orang bilang gini, "Nah, hati-hati kalau di jalan." Terus gimana cara hati-hatinya? Gitu kan ya. Jadi teknisnya itu seperti apa? Merusaknya itu apa sebenarnya standarnya? Ya. Nah, apakah baru sampai kayak sekarang baru dikatakan merusak? Padahal dari dulu juga sudah dikasih tahu sama ahli lingkungan bahwasanya pertambangan yang kayak gini-gini ini merusak. Misal sederhana gini ya. Nikel misalnya. Nikel itu kan rare metal. Untuk kalau nggak salah berapa ya? Nanti coba dicek ya benernya berapa. Yang jelas untuk dapat 0,04% kalau nggak salah. Itu harus kandungannya cuma 0,04%. Berarti untuk mendapatkan 0,04 kilo kita harus terus kemudian gali sekitar 1 kilo. Berarti kalau misalnya itu kita kalikan menjadi keperluannya adalah untuk satu baterai, misalnya baterai mobil atau baterai handphone misalnya, itu kan pengurusannya luar biasa banget. Dia harus ngeduk tanah sebanyak itu dan menimbulkan efek sebanyak itu juga. Nah, pertanyaannya menurutku bukan himbauan, tapi standar ngerusak ini apa nih? Oke. Nah, dalam Islam, batasan-batasannya kayak gimana untuk mengelola tambang? Dalam Islam tidak ada batasan secara syariat untuk mengelola tambang, karena balik lagi ini adalah sesuatu yang diserahkan pada ahlinya. Ya. Nah, dalam hal ini ahlinya tentu saja adalah orang-orang lingkungan kan gitu kan ya. Orang-orang lingkungan mereka punya ilmu untuk ngitung sebenarnya. Misalnya contoh kayak gini. Ada orang lingkungan pernah ngitung bahwasanya satu rumpun bambu itu bisa ngidupin sekitar 11 sampai 14 orang. Berarti tanggung jawab kita sebagai komunal adalah ketika kita punya 11 sampai 14 orang, tanamlah satu bambu. Kalau enggak kita dosa, kira-kira gitu. Atau tanamlah satu pohon untuk 11 sampai 14 orang per orang. Satu keluarga tanamlah satu pohon. Itu kan tanggung jawab sosial tuh. Atau tanggung jawab komunal. Nah, itu adalah penelitian kan ya.
Berarti daya dukung tanah ini seperti apa, permeabilitas tanahnya seperti apa, lalu kemudian efek-efeknya seperti apa. Kalau itu dikelola secara baik, aku yakin bisa sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita itu di Indonesia ya, diperbolehkan satu, yang diperbuat 10 loh. Apalagi cuma dikatakan tambang boleh asal bertanggung jawab. Nah itu kata-kata itu yang sangat-sangat bias. Ya, Gitu kan. ya, ya. Nah itu termasuk mungkin kata-kata yang bias menurutku. Artinya untuk bertanggung jawab ini satu, kalau tadi seperti yang Ustadz sampaikan, correct me if I'm wrong, harus untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Betul. Tidak boleh untuk individu, tidak Betul. boleh untuk elit, tidak boleh hanya untuk korporasi. Benar. Walaupun itu sekarang yang kita lihat di Indonesia Betul. ya. Tapi harus untuk kemaslahatan kemakmuran masyarakat. Benar. Rakyat yang hidup di sekitar tambang harus ikut sejahtera. Betul. Dan kalau kita bicara tentang itu, kita harus bicara lebih luas lagi ya. Mungkin ini pembicaraan lain, tapi gini. Pertanyaan sederhana, kenapa orang perlu lebih banyak, perlu lebih luas, perlu lebih bagus? Karena kan konsumerisme. Ini terjadi di Indonesia nih. Konsumerisme ini juga membuat orang untuk tidak puas-puas dalam sesuatu. Juga menimbulkan keserakahan juga. Jadi ini memang dari berbagai segi sih. Dari pikiran orang-orang yang harus dididik, itu kuncinya, pendidikan, sehingga mereka tidak serakah, mereka tidak merasa bahwa ini bisa dinikmati sendiri, dan mereka merasa tidak perlu untuk jadi kayak gitu juga. Misalnya contoh kayak gini misalnya ya, nikel misalnya. Kenapa nikel harus dikeruk sedemikian banyak? Karena ada demand. Kenapa demand itu muncul? Karena orang-orang punya pikiran tentang setiap tahun harus ganti HP. Atau setiap tahun harus ganti mobil. Perlu nggak sih sebenarnya gitu maksudnya? Emang perlu nggak sih kita untuk jadi kita bersyukur kita punya kelapa sawit karena kelapa sawit gini. Perlu nggak sih kita untuk sampai titik yang memang seperti itu? Atau kita cuma perlu hidup untuk maksudnya gini? Apakah kita hidup kita tuh perlu sampai semewah itu? Iya. Kan enggak kan Driven sebenarnya. by consumerism. Betul, consumerism itu menurutku juga harus diajarin juga pada orang-orang Indonesia sih. Tapi kalau pertanyaannya balik lagi ke sana misalnya ya, ketika kita ngelihat misal ada banyak sekali illegal logging, ada banyak sekali deforestasi, bencana dan segala macam, ya penentuannya balik lagi harus ahli yang memang berbicara pada kita. Dan ahli ini nanti kalau salah kan mudah ditunjuknya. Lu salah kan, lu yang tanggung jawab. Sekarang tuh nggak ada. Kita mau nunjuk siapa? Ahli udah ngomong ternyata nggak diindahkan. Iya. Dan bahkan ya seperti tadi bilang, salah satu menteri yang bertanggung jawab ke kehutanan ternyata juga bukan orang yang ahli di bidangnya. Itu dia, kehutanan, menteri sosial, sama satu lagi SDM. Ya kan, menteri SDM juga pernah diwawancarai kan. Kenapa sih kamu dipilih gitu kan ya? Saya juga bingung. Ini jawaban macam apa ini? Kan gitu kan ya. Artinya kok saya juga bingung. Saya juga nggak pernah ngerti apa-apa. Terus kemudian akhirnya disuruh untuk ngurusin tambang dan segala macam. Ya kita mau berharap apa? Aku bilang gini ya. Aku pernah diwawancarai, tapi akhirnya dipotong. Aku bilang gini. Waktu itu aku ditanya begini. Kenapa Menteri Agama korupsi haji? Kok bisa Ustaz? Menteri Agama korupsi haji? Kan dia harusnya paling ngerti tentang agama. Aku bilang gini. Kenapa kita harus mempermasalahkan Menteri Agama korupsi haji? Lihat aja tuh. Yang milih kan presiden, wakil presiden aja dia punya kompetensi apa kan gitu. Lah kalau seandainya misalnya kita melihat ini masih terjadi ya kita nggak bisa berharap banyak pada Indonesia sih. Artinya orang wakil presidennya aja nggak punya kompetensi, gitu kan ya. Lalu bagaimana kita berharap menteri-menteri yang lain yang dipilih itu punya kompetensi? Ini siapa yang motong, Ustadz? Adalah satu podcast akhirnya nggak ditayangin kan gitu kan. Artinya menurutku ya ini sad story kita sih maksudnya. Sad story kita adalah kita nggak bisa berbuat apa-apa di titik ini. Menurutku penghinaan terbesar bukan penghinaan terbesar ya. Kekocakan terbesar yang pernah terjadi dalam hidupku adalah ketika ada drama pemilihan wapres. Yang wapres ini apa ya? Ada satu komedian Panji itu punya quotes, cut that stupid shit. Karena kita ini memang mungkin kebanyakan stupid shit sih. Maksudnya seperti apa? Contoh ya, ketika dicalonkan, kenapa dia harus jadi wapres misalnya? Terus dibilang sama pendukung-pendukungnya, kita memberikan kesempatan pada generasi muda. Itu namanya stupid shit. Itu namanya sesuatu yang kayak omongan kosong. Sebenarnya nggak ada sama sekali. Nah terus pertanyaan kita mau berharap apa? Gitu maksudnya. Kita mau berharap apa pada satu pemerintahan dan pemilihan-pemilihan ketika politik dagang sapi itu bukan hanya kelihatan nyata. Tapi ya udahlah, nggak usah dibahas lagi. Maksudnya mereka yang punya koalisi gitu kan ya, itu harus dikasih satu persatu. Nah itu yang mengakibatkan sekarang gak akan pernah ada kerjaan yang bagus dari situ. Karena mereka dipilih bukan karena keahlian mereka. Transaksional. Ustadz, banyak kemudian masyarakat, oke, ini kerusakan sudah begitu masif, kita desperate, kita sakit hati. Betul. Yuk kita beli aja itu hutan-hutan. Kita patungan buat kita jaga itu hutan-hutan.
kita reboisasi ulang, kita reklamasi hutan-hutan yang gundul, Ustadz ngelihat gerakan-gerakan kecil-kecil masyarakat untuk patungan dan beli hutan itu Ya. sebagai bentuk apa? Aku hargai niatnya, tapi itu salah. Kenapa aku hargai niatnya dan aku bilang itu salah? Karena kita lagi melakukan tugas pemerintah. Berarti pertanyaan sederhana, kenapa kita nggak jadi pemerintahnya? Harusnya kan gitu kan ya. Harusnya kita mengusahakan bahwa pemerintah tuh berpikir seperti kita, bukan melakukan tugas pemerintah, karena nanti hasilnya nggak akan Tapi selesai-selesai. akhirnya nanti akan jadi kayak lingkaran setan balik lagi karena sistem yang menciptakan seperti itu gitu Ustadz. Walaupun orang baik masuk ke dalam sistem, ya untuk memperjuangkan kebaikan juga tidak akan bisa gitu. Benar. Nah, karena itulah kalau aku yakinin harusnya memang perjuangan itu di luar sistem. Pendidikan gitu kan, itu kan di luar sistem. Cara ini memang lama, tapi ini cara satu-satunya menurutku. Karena kalau kita masuk lagi dalam sistem itu jadi susah. Pertanyaan sederhana begini, kalau andaikan kita memang beli hutan misalnya ya, taruhlah 100.000 hutan misalnya, kita 100.000 hektar dibeli misalnya, itu perlu duit berapa banyak, dan akhirnya mengelolanya siapa gitu kan. Itu kan bukan tugas kita kan. Balik lagi, kita punya pemerintah karena kita tahu kita terbatas, kita nggak bisa ngurusin semuanya. Dalam level-level yang bersifat kecil, apa yang dilakukan oleh Pandawara itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ketika dia bersihin sungai dan segala macam, itu luar biasa. Hanya kita tahu bahwa sungai itu langsung segera penuh lagi dengan sampah. Pandawara sendiri yang bilang kan gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sumbernya tidak diurusin. Nah, artinya kalau aku secara pribadi, ketika kita melihat satu masalah, kita bisa fokus pada ada 3 hal. Pertama, penanganan jangka pendek. Yang kedua adalah penanganan jangka menengah, dan ketiga adalah penanganan jangka panjang. Penanganan jangka pendek ya pasti harus memang mengurusi para korban. Penanganan jangka menengah itu adalah penyelidikan terhadap problematika-problematika yang terjadi. Lalu kemudian membuat aturan-aturan yang lebih jelas agar tidak terjadi lagi. Tapi penanganan jangka panjangnya itu harus fokus pada sumber. Sumbernya apa? Kesewenang-wenangan. Ini masalahnya nih. Nah, artinya kalau misalnya kita beli hutan dan kesewenang-wenangan masih terjadi, it's not working. Nggak bisa gitu terus ceritanya. Jadi kalau misalnya bocor, kalau misalnya atap kita bocor ya, kita beli ember, lalu kemudian saking banyaknya bocor, lalu kemudian kita beli ember lagi, itu susah. Ya, harus diperbaiki Ya, atapnya. betul. Nah, Hulunya. masalahnya, jadi gini, problemnya tidak akan hilang ketika sumber masalah belum hilang. Jadi jangan pakai apa ya namanya ya, beauty patch, cosmetics itu nggak menolong. Harus kita ubah menurutku ya sumbernya. Jadi niat baiknya bagus banget, tapi coba kita arahin. Artinya sebenarnya energi kita harusnya diarahin kemana Ustadz? Energi kita diarahin pendidikan. Balik lagi ke pendidikan, karena pendidikan adalah satu-satunya yang bisa ngubah semuanya. Dan ingat, kita jadi kayak gini, ini bukan satu malam loh. Ini terjadi pendidikan tapi adalah negatif kan gitu kan ya. Pewajaran orang bilang, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah, nggak apa-apalah. Itu kan pendidikan negatif tuh. Akhirnya orang-orang menerima segala macam kesewenang-wenangan yang terjadi pada mereka dengan alasan apa? Nggak apa-apalah. Contoh misalnya, kata-kata begini, ini mohon maaf nih. Ini pewajaran yang menurutku parah banget. Misalnya ya, Presiden itu pernah pidato. Kata-katanya begini, nitip itu kalau andaikan 1-2 ya nggak apa-apa. Ya masa ada 3.000 aku nitip 1-2 nggak boleh? Ya. Kalian juga semua sudah nitip. Ini problematis. Yang kedua, korupsi itu pasti masih ada terjadi. Yang penting jangan banyak-banyak. Itu juga sama. Itu juga pewajaran. Nah, yang kayak gini, ini harus dihapus dari kepala manusia. Nah, ini kan cuma bisa dengan pendidikan nih. Bagaimana ceritanya kita bisa sama kayak misalnya orang-orang Jepang? Coba bayangin Mas, kalau ini terjadi pada orang Jepang, kira-kira menterinya gimana nih? Copot. Bukan dicopot lagi Mas, Harakiri. bunuh diri dia, bener. Bener. Kenapa? Karena dia merasa malu, gitu kan ya. Lah Indonesia dengan santainya, gitu kan, dengan mengatakan, ya malah klarifikasi, aku disuruh tobat. Aku bilang, ini ngapain sih? Ini kayak kalian tuh kayak drama tau nggak? Masuk ke TV curhat. Apa gunanya kalian curhat? Itu lo ngurusin orang-orang. Ya. Dan sampai sekarang lambat banget. Gitu kan ya. Kalau nggak salah berapa? Ada 50 heli kalau nggak salah yang dipamerin di ulang tahun TNI ya. Pertanyaanku kenapa yang keluar cuma 5? Atau aku nggak tahu yang keluar berapa ya, tapi katanya nggak sampai 10%. Tapi aku pikir gini, come on, gitu ya. Maksudnya kalau memang kita nggak mampu, ini nyawa orang masalahnya. Kenapa kita nggak coba untuk minta bantuan orang lain? Orang lain kan juga sama mau bantu kok sebenarnya. Tapi ini tadi orang mau bantu malah dipersulit karena mereka merasa bahwa kita kayak saingan. Kita bukan kayak anak ke bapak, kita ini adalah anak yang lagi teriak ke bapaknya, Pak tolong Pak. Terus kemudian ya udahlah karena bapak belum nyampe, kita khusus zone aja lah. Ya udah coba kita cari rumput yang bisa dimakan. Terus bapaknya datang, kenapa kamu makan rumput nggak nunggu saya? Ya kayak gitu-gitu. Piru ya kok bisa begitu. Nah balik lagi pada pendidikan sih menurutku sih. Oke. Kita nggak bisa jump kepada satu kayak apa ya, solusi instan.
Karena solusi insan easy come easy go. Ya. Kita harus fokus pada sebenarnya ya fondasinya apa, Oke. sumbernya apa. Dan fondasinya itulah pendidikan itu. Menurutku pendidikan. Ustaz. Oke. Apa yang kemudian harus umat lakukan ketika mereka cuma dapat pahitnya aja, sementara yang melakukan dapat untungnya justru malah elit-elit di atasnya, Ustaz. Apa yang umat bisa usahakan? Pertama nggak boleh sabar. Nggak boleh sabar. Nggak boleh sabar. Kalau ada ustadz-ustadz yang bilang misalnya sabar, ini adalah ujian. Kalau misalnya sabarnya pada musibah yang Allah kasih, yang kita nggak bisa pilih itu sabar. Tapi kezoliman nggak boleh sabar. Sabar itu pada musibah bukan pada kezoliman. Tidak ada satupun formula di dalam Islam sabar pada kezoliman. Maka ketika kita dapat kezoliman, maka yang harus kita lakukan adalah justru melakukan gimana caranya agar kezoliman ini hilang. Jadi artinya ya, tapi bukan berarti dengan melakukan kekerasan ya. Aku tidak merekomendasikan melakukan kekerasan. Tapi dengan kita belajar, justru kita menjadi tahu seperti apa permasalahannya sehingga rasa kita untuk kemudian ketika menghadapi kezoliman itu diubah dengan pemikiran. Jadi memang ya sebagai umat pertama ya yang sederhana jangka pendek donasi. Mau nggak mau ya tetap kita harus donasi, tetap kita harus tolong mereka karena mereka perlu fisik, mereka nggak perlu nasihat ustadz. Jadi aku nggak bisa datang sana ngasih nasihat tuh nggak bisa, nasihat tausiah tuh nggak bisa, karena mereka perlu makan. Jadi donasi, kita punya berapa kita donasikan ke sana, kita bantu saudara-saudara kita di sana. Itu jangka pendek kan itu kan ya. Jangka menengah balik lagi pada penyelidikan dan segala macam. Aku bilang sama orang-orang, sekarang ini sudah saatnya orang-orang untuk step up. Bukan cuma tadi kita ngasih makan orang-orang yang kena dampak, tapi yang bertanggung jawab ini siapa nih? Dan harusnya mereka ngeluarin lebih besar daripada kita. 10 miliar tuh dikit loh. Aku sepakat sih kalau 10 miliar itu dikit dibandingkan dengan skala itu. Dan Ferry Irwandi juga nggak pernah bilang 10 miliar besar. Iya. Dan sebenarnya harus ada yang lebih banyak bertanggung jawab. Kalau Ferry aja bisa ngasih 10 miliar, harusnya kan yang lain yang selama ini sudah menikmati harusnya bisa ngasih lebih banyak kan. Nah cuma siapa yang bertanggung jawab? Nah itu harus diselidiki, itu jangka menengahnya. Oke, jangka panjangnya? Jangka panjangnya kita tadi udah kasih tahu edukasi. Tapi ini menarik banget. Mindset untuk melihat rakyat sebagai saingan itu wah kacau banget sih Ustaz. Ya, itu yang itu tidak kemudian dikatakan. menjadikan kebijakan, pergerakan. Betul. Itu seolah-olah jadi kayak saingan. Iya. You are my competitor, gue Iya. persulit elu. Betul. Dan kalau lu mau nyumbang harus lewat gua. Exactly. Padahal- Kok malah jadi begini gitu Nah, ya? itulah masa in the first place kita nggak percaya. Gitu kan ya? Kan itu masalah di awal kan kita nggak percaya pada orang-orang yang melaksanakan itu. Aku respect pada beberapa, sekali lagi tidak berarti kita meniadakan kerja mereka atau efforts mereka. Aku yakin banyak pasti dari pemerintah yang efforts. Terkhusus beberapa pemerintah daerah ya. Aku lihat banget effortsnya gubernurnya seperti apa dan segala macam. Walaupun ada yang umroh ya kemudian bupatinya. Itu aku nggak respect. Itu jelas dosa sih. Kalau kita bisa katakan itu jelas dosa. Dosa ya. Karena Oke. dia ninggalin tanggung jawab dia. Oke. Alasannya untuk ibadah? No, enggak. Islam enggak ngajarin lu kayak gitu. Oke, kembali lagi ke tadi yang effort tadi. Nah, effort pemerintah memang udah luar biasa dan seterusnya. Cuman kita sangat menyesalkan ketika ada pemerintah itu menganggap kita udah kayak saingan tadi. Jadi jangan sampai dia yang dapat nama. Harusnya kita yang viral bukan mereka. Come on, kamu siapa gitu maksudnya. Kamu tuh memang sudah harusnya melakukan itu. Jangan perlu viral lagi. Kalau influencer viral bagus. Itu bukan kerjaan mereka. Dan mereka perlu viral supaya lebih banyak lagi donasi yang bisa untuk ditarik. Atau kepedulian yang bisa untuk diarahkan ke situ. Tapi kalau pemerintah, lu ngapain? Gitu kan, nyari viral lu ngapain? Perbanyak Komdigi harus menyiarkan lebih banyak lagi. Come on gitu kan ya. Maksudnya aku bingung mau ngomong ini dari mana. Karena gini, pemerintah kita itu bukan hanya orang-orang yang mereka itu jahat. Tapi mereka tidak pinter dalam mengkomunikasikan kejahatannya itu. Wow. Ya tapi itu berkah sih kayaknya sih. Agar mereka orang tahu kan bahwa mereka tuh tidak baik gitu maksudnya. Kan menurut Tuhan jahat sekali ketika lu lihat kayak gini, lu masih ngomong sesuatu yang gak bermanfaat gitu. Itu kan jahat ya maksudnya. Dan ketika lihat ada orang baik, kenapa lu gak bisa menghargai kebaikannya? Kenapa yang lu lihat adalah kesalahannya? Mbok yo koordinasi dulu sama kami sebagai Kementerian Sosial. Lu selama ini gak koordinasi. Lu nggak menjalankan tugas lu ketika orang lain ngambil tugas lu, kenapa lu sewot? Harusnya lu bilang oke, makasih banget, dan coba kira-kira kalau misalnya masyarakat bisa melakukan seperti ini, harusnya kita bisa lebih dong. Jadi narasinya jangan 10 miliar aja bangga, kita udah 1 triliun, enggak, jangan gitu. Kalau masyarakat aja bisa ngumpulin 10 miliar, maka pemerintah malu. Betul. Kalau kami cuma ngasih 10 triliun.
Karena untuk hutan di Brazil aja kita ngasih 16 triliun kan. Ya, ya. Itu juga sedih sih. Iya, katanya satu hari, by the way aku lupa tadi MBG. Orang-orang bilang Indonesia punya APBN 20% untuk pendidikan. Tapi coba dicek deh. MBG kan masuk kepada alokasi APBN pendidikan kan. Dan MBG katanya satu hari berapa? 1,3 triliun ya. Andai kan misalnya ya, kalau misalnya mau 3 bulan aja atau 2 bulan aja dana MBG dialihkan ke situ, aku rasa seluruh orang Indonesia nggak ada masalah kok. Yeah. Untuk misalnya nggak makan, oke, adik-adik kita semua nggak makan ya dalam 3 minggu ini, bapak ibunya tolong ngasih sendiri ke anak-anaknya MBG. Kita dulu pernah hidup tanpa MBG. Nah MBG coba 3 bulan dialihkan ke sana, harusnya kan bisa dong. Oke. Kembali ke tadi soal yang pemimpin meninggalkan ketika bencana untuk beribadah. Tapi kan beribadah demi Allah, beribadah untuk mendoakan daerah yang bencana, Ustadz. Ada argumen kayak begitu ya? Berarti kita harus define ibadah nih. Ibadah itu adalah sebuah sesuatu yang dilakukan atas perintah Allah. Nah, itu harus kita jelasin dulu. Berarti kalau tidak ada perintahnya, berarti kita tidak boleh ibadah. Contoh ya, misalnya kalau ada orang sholatnya misalnya contoh 7 kali sehari misalnya, yang 2 kali dosa tuh jelas. Tapi ini kan saya sholat, enggak, itu bukan ibadah. Itu namanya mengada-ada, bukan ibadah. Nah kalau gitu kita lihat, Nabi Musa di dalam Al-Quran itu pernah sangat-sangat jenuh pada Bani Israel. Saking jenuhnya dia perlu refreshing. Dan refreshingnya dia minta ketemu bosnya dong, ketemu Allah. Ya Allah, aku pengen ketemu. Ini aku perlu motivasi nih, kira-kira gitulah ya. Gimana caranya menangani Bani Israel ini yang sedemikian kacau nih mereka ini? Allah bilang, oke, tempat dan waktu sudah ditentukan. Datang di tempat dan waktu yang sudah ditentukan. Nabi Musa datang lebih awal. Ditegur sama Allah. Kenapa mau datang lebih awal? Loh, kenapa aku tidak boleh datang lebih awal? Kamu punya tugas. Berarti tugasmu itu adalah ibadahmu. Nah maka defining ibadah ini penting. Berarti seorang pemimpin dia harus memprioritaskan bahwasanya setelah Allah ya, setelah kewajiban-kewajiban dia pada Allah, maka pengurusannya terhadap umat itu adalah sumber pahala terbesar dia. Aku melihatnya justru malah dengan dia beribadah, dia umroh, dia egois. Bukan hanya egois, dosa. Karena kenapa dosa? Karena dia ninggalin kewajibannya dia. Umroh hukumnya apa? Sunnah. Dan ninggalin kewajiban. Come on, kan ini udah dijadwalkan sebelumnya. Lu bisa tunda gitu kan ya. Apa yang nggak bisa ditunda gitu kan ya. Lu kan bukan, kecuali aku mau umroh, itu urusanku. Besok aku mau umroh nih. Gitu kan ya. Aku nggak punya tanggung jawab ke rakyat sana, atau dibayar untuk rakyat. Tapi kalau aku dibayar, masa sih aku mau umroh kan? Masa sih aku kepikiran tawaf di sana terus kemudian astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah. Sementara aku berdosa terus di setiap detiknya. Karena ninggalin orang-orang harusnya aku urusin. Ini kan problematik. Nah maka ini bukti bahwasanya tidak setiap orang yang bilang bahwasanya dia itu Islami lantas ngerti Islam. Padahal kalau misalnya coba lihat ya, ada loh pemimpin-pemimpin di dalam Islam, Sultan Utsmani yang seumur hidupnya tidak pernah haji. Tidak pernah haji. Dan ketika dia ditanya alasannya, dia bilang gini, mudah-mudahan Allah menerima alasanku. Karena begitu aku haji, walaupun untuk sekadar beberapa hari, maka ada banyak pengurusan-pengurusanku yang akan terlalaikan. Maka sehari 2 hari aja aku pergi haji, atau 3, 5 hari lah misalnya haji. Ini terlalaikan, maka aku akan menanggung dosa sebegitu banyak. Maka dia bilang, mudah-mudahan ini jadi alasanku untuk tidak pergi berhaji. Jihad ditinggalkan, pengurusan masyarakat ditinggalkan. Maka Sultan Utsmani pada nggak haji. Bukan karena mereka nggak mau, bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka tahu bahwasanya sumber pahala mereka terbesar itu bukan datang dari situ. Padahal haji wajib kan, umroh enggak. Jadi gitu. Oke, Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Di tengah keputusasaan, kegalauan, pesimisme dan juga kemarahan, apa yang pengen Ustadz sampaikan ke mereka-mereka yang punya kuasa, mereka-mereka yang punya konsesi, mereka semua yang menguasai sumber daya, apa yang ingin Ustadz sampaikan? Aku punya pesan ke korban juga sama pada yang punya konsesi dan yang buat kerusakan ya. Walaupun yang kedua biasanya nggak dengerin. Yang pertama, aku salut sekali dengan beberapa dengan korban-korbannya, baik di Aceh, di Sumut ataupun di Sumbar. Kata-kata yang keluar dari mereka tuh menginspirasi. Dan itu jadi pendidikan bagi seluruh Indonesia menurutku. Misal ada kata-kata dari mereka yang ketika mereka berucap, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Walaupun ngucapnya sampai nangis. Ya kan? Tapi aku ngerti mereka berusaha untuk cope dengan semua itu. Mereka berusaha untuk mengartikan apa nih yang mau dikasih oleh Allah ke kita. Tapi yang jelas betul, setiap musibah pasti ada hikmahnya. Apalagi Aceh. Kita tahu Aceh,
Pertama kali yang terus kemudian ketika beberapa orang di sekitarku ngomong, kok Aceh gini banget ya? Mereka diuji dengan sedemikian musibah. Yeah. Tsunami, lalu kemudian ini sekarang. Tapi Masya Allah, kekuatan yang paling besar itu datang daripada orang-orang yang justru kena musibah yang paling besar juga. Karena seperti janji Allah, bahwasanya orang yang kena musibah itu adalah orang-orang yang cukup kuat untuk bisa menanggung itu. Maka kata-kata mereka adalah setiap musibah pasti ada hikmahnya. Minimal hikmahnya adalah memberitahu kepada kita tentang impurities, tentang sesuatu yang buruk di antara kita. Karena Mas tahu bahwasanya impurities itu akan naik ketika ada panas. Jadi ketika misalnya contoh orang mau memurnikan emas dipanasin, maka muncul tuh impurities. Nah ini nih bad things yang terjadi pada bad apples di antara orang-orang Muslim, di antara orang-orang Indonesia itu muncul ketika lagi ada kayak begini-begini. Dan kita udah tahu nama-namanya siapa, dan kita udah tahu bentuk-bentuknya kayak apa. Itu hikmahnya. Itu salah satu hikmah, walaupun tidak semua. Yang berikutnya bagi para yang punya konsesi, menurutku ya agak sulit ngomong sama mereka, karena orang-orang yang sudah terlalu banyak mereka sudah terikat pada bumi, itu sulit untuk mendengarkan omongan-omongan dari langit. Karena kenapa? Karena ya mereka sudah nutup kuping. Tapi kalau memang masih ada yang dengar, semua akan dipertanggungjawabkan. Mungkin kalian nggak percaya dan mungkin bukan di dunia, tapi justru yang paling ngeri kan di akhirat. Kita kan tahu bahwasanya Rasul punya hadis ini juga sekaligus hiburan bagi para korban. Rasul kan ngasih tahu hadis bahwasanya di hari akhir semua tidak akan dibiarkan Allah goes unpunished. Maka setiap orang akan bawa amalnya masing-masing, dan ada orang-orang yang bawa amalnya, semua amalnya, amal umroh, amal sedekah. Katanya kan ada yang sering bersedekah kan, yang setiap hari nggak sedekah. Ya amal sedekah dia bawa, amal sholat dia bawa, amal baca Quran dia bawa. Katanya dia juga sering baca Quran. Semua amal dia bawa. Tapi nanti di hari akhir, maka ada orang-orang yang nungguin bahwasanya dia merasa bahwa dia dizolimi oleh orang itu. Termasuk masyarakat itu akan ditunjukin siapa yang bertanggung jawab, dan setiap pahala-pahala yang mereka itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizolimi sama mereka, korban-korban, lalu kemudian yang terdampak dan seterusnya. Lah pertanyaannya kata Rasulullah, gimana kalau pahala mereka sudah habis dan gak ada yang dibagi lagi? Maka diambillah dosa-dosa orang ini lalu kemudian ditimpakan kepada dia. Nah berarti benar ada privilege bagi WNI untuk masuk surga. Karpet merah untuk Ada WNI. privilege. Karena sebegitu panjangnya dizolimi. Iya betul. Jadi ada Amin. pintu surga kan banyak kan ya. Salah satu pintu WNI. Aku berdoa begitu. Ustadz Felix, thank you so much untuk waktu dan juga insight-nya. Sama-sama, kasih. Tetap semangat dan kita tetap Amin, optimistis. amin, Amin. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.